Pandemi ini banyak sekali mengajarkan kita dalam segala aspek kehidupan ya, saya pikir ya. Mulai dari kesehatan, kemudian transaksi keuangan, banyak hal termasuk dalam pengaturan keuangan ya. Jadi dari pandemi ini kita belajar satu, yang harus kita siapkan itu dana darurat. Selama ini sudah pernah kita dengar, tapi benar nggak kita siapkan, benar nggak kita cadangkan. Jadi kalau pertanyaannya, kalau belum ada Pak, berarti memang tujuan investasi kita paling tidak mengisi dana darurat dulu. Sudah ready nggak, sudah siap nggak sampai 12 bulan paling tidak ya, atau paling tidak 6 bulan sudah siap nggak 6 bulan, atau sudah mau menuju optimal nggak 12 bulan penghasilan kita. Karena apa? Karena memang kita belum tahu juga nih pandeminya berapa lama. Kita tentu saja berharap ya vaksin segera ditemukan, kemudian dengan vaksin ditemukan harapan kita tingkat yang terinfeksi akan turun, tapi kembali kita belum tahu seperti apa. Nah, tugas kita, karena memang ada ketidakpastian, apa hal yang pasti? Hal yang pasti kita siapkan dong dana daruratnya kita. Itu dulu diisi, maksudnya dicadangkan. Sudah ada nggak 12 bulan? Kemudian kelola hutang dengan benar. Dari sini kan kita belajar juga nih, bagaimana memang kita harus mengelola hutang itu, sebaiknya memang kita berhutang itu sebagian besar memang untuk hutang baik. Hutang baik itu maksudnya apa? Yang produktif tentunya, yang kita memang menghasilkan sesuatu. Bukan yang konsumtif. Konsumtif itu artinya apa? Hasil dari kita ngutang itu nanti jangan-jangan jadi nol gitu. Ya namanya konsumsi ya habis kita konsumsi. Boleh nggak? Boleh saja, tapi dibatasi. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini tadi saya agak lama di sini ya, cek asuransi, kemudian atur ulang investasi kita. Seperti itu. Nah, tadi kan pertanyaannya kita sudah mulai investasi, mendadak di tengah ada situasi anomali seperti pandemi. Bagaimana kalau kita misalnya baru mau masuk di tengah situasi anomali seperti pandemi? Bisakah seseorang memulai investasinya justru di masa anomali seperti pandemi saat ini, Pak Martua? Seberapa memungkinkankah? Saya pikir kembali ya, kondisi masing-masing individu itu berbeda-beda ya. Setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi kalau memungkinkan, saya pikir masih memungkinkan bagi Bapak Ibu yang memang masih punya penghasilan. Justru ini saatnya kita mengoptimalkan penghasilan yang kita terima, mengoptimalkan misalnya pengeluaran kita benar-benar menjaga apakah pengeluaran kita itu berlebih apa tidak, kita jaga gitu. Dan kita memang siapkan benar. Jadi berinvestasi itu bukan jumlah nominalnya, tapi bagaimana eagerness kita atau kemauan kita atau tekad kita untuk menyiapkan dana untuk investasi itu sebenarnya. Jadi kalau dengan masa pandemi misalnya, kita cari saja investasi yang aman, misalnya dalam bentuk surat berharga negara. Kemarin itu terbukti juga, kemarin itu surat berharga negara permintaannya meningkat luar biasa ketika permintaan sukuk retail seri 013 itu sampai lebih dari 25 triliun kemarin penjualan di pasar primary-nya. Jadi bukan tidak mungkin sebenarnya di masa pandemi ini, cuman kita mengatur alokasinya. Jadi kita mengalokasikan ke instrumen-instrumen yang lebih aman, yang memang tingkat resikonya rendah, dan kalau memang kita mau mulailah dari sekarang tentu saja memang. Kita siapkan dana untuk investasi, bukan disisihkan nanti ya udah saya konsumsi dulu, nanti di belakang berapa yang ada atau berapa yang sisa baru saya investasikan. Bukan seperti itu. Investasi itu adalah sesuatu yang kita siapkan. Begitu kita dapat penghasilan atau pendapatan, kita siapkan kurang lebih misalnya 20% untuk investasi dan asuransi misalnya seperti itu.